Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MNG. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut ya. Lanjut belajar lagi terkait masalah eh, kebijakan dan pedoman di YouTube. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Dimana salah satunya di situ adalah pedoman komunitas YouTube ya. Pedoman komunitas YouTube itu adalah apa saja sih yang diizinkan YouTube pada saat kita mengupload dan apa yang tidak diizinkan ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh kita upload ya. Kadang kalau kita belum tahu ilmunya ya, kita main upload saja teman-teman tanpa memperhatikan bahwa oh ini sebenarnya boleh dan tidak boleh. Jadi ini tugas ini tujuan saya mengedukasi teman-teman bahwa sebelum kita terlanjur ya sudah capek-capek buang waktu, buang tenaga, akhirnya di belakangan teman-teman tahu bahwa oh ini adalah hal yang tidak boleh sebetulnya yang selama ini saya upload, dan akhirnya teman-teman rugi waktu dan rugi tenaga karena tidak bisa dimonetisasi ya. Jadi kita lanjut masalah pedoman komunitas ya. Di pedoman komunitas itu apa sih yang boleh dan tidak boleh ya? Itu ada beberapa pembahasan terkait masalah apa yang boleh dan tidak boleh kita upload di YouTube itu terkait masalah spam dan praktik penipuan. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya konten sensitif. Terus ada lagi yang namanya konten kekerasan atau berbahaya, barang yang diatur oleh hukum, dan misinformasi ya. Itu beberapa hal yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ya kita langsung saja terkait masalah hal yang tidak boleh. Itu adalah yang pertama adalah spam dan praktik penipuan. Di sini jelaskan bahwa komunitas YouTube adalah komunitas yang dibangun berdasarkan kepercayaan. Konten yang ditujukan untuk melakukan scam, spam, menyesatkan atau menipu pengguna lain tidak diizinkan di YouTube. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi sesuatu yang spam ya. Spam itu maksudnya adalah sesuatu yang berulang ya. Kenapa di garis bawah di sini berdasarkan kepercayaan ya? Karena banyak YouTuber pemula itu karena belum tahu apa yang harus dibuat konten, dan mungkin juga karena malu memperlihatkan memperlihatkan facecam ya. Jadi terkadang kita mengambil jalan di mana kita cuma mengupload ulang ya video orang dengan melakukan beberapa editan pada video tersebut supaya seakan-akan itu tidak sama, padahal YouTube pasti akan tahu teman-teman, dia akan mendeteksi. Jadi spam itu adalah sesuatu yang berulang teman-teman, konten yang digunakan ulang, konten yang berulang ya, dimana itu hal yang paling sering menjadi penghambat seorang YouTuber pemula dalam tahap monetisasi ya. Betapa banyak YouTuber pemula yang melakukan hal tersebut ya, melakukan teknik tersebut dan tidak bisa menghasilkan apa-apa ya. Jadi sebelum kita ini terlanjur jauh ya, terlanjur jauh dalam menggunakan waktu dan tenaga serta pikiran teman-teman untuk membuat konten tersebut yang setipe dengan tersebut, saya harap itu jangan dilakukan karena itu akan sia-sia teman-teman ya. Lebih baik kita membuat sebuah konten yang orisinal ya, yang murni itu dari kita, tidak masalah itu teman-teman, menurut teman-teman itu hal sederhana, tapi kalau memang itu bermanfaat ya dan berguna bagi orang lain ya kenapa tidak. Meskipun menurut penilaian teman-teman konten yang akan saya buat ini adalah konten sederhana, itu jauh lebih baik dibanding kita menggunakan konten orang lain, karena ujung-ujungnya itu tidak akan berhasil ya. Kemudian lanjut ya, hal yang tidak diperbolehkan itu adalah konten sensitif ya. Di sini dijelaskan bahwa kami berharap dapat melindungi penonton, kreator
dan terutama anak di bawah umur. Itulah sebabnya kami memiliki aturan terkait keselamatan anak, konten berisi seks dan ketelanjangan, dan konten mengenai aksi menyakiti diri sendiri ya. Konten sensitif ya, konten sensitif itu bisa sifatnya kayak pelecehan ya, pelecehan anak ya. Kenapa YouTube itu membedakan konten anak dengan konten dewasa ya? Karena salah satunya itulah untuk melindungi hal-hal yang seperti itu teman-teman ya, melindungi hal-hal yang sifatnya kayak pelecehan anak ya. Kemudian ada juga konten yang bersifat seks, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi ini ya konten sensitif teman-teman ya, jangan sampai ada yang berbau seperti itu ya, yang berbau vulgar, teman-teman sisipkan di dalamnya ya. Saya harap itu segera dihentikan ataupun tidak usah dilanjut yang seperti itu ya. Mending kita pakai konten original saja ya, yang biasa-biasa saja. Yang penting itu murni dari konten teman-teman sendiri ya. Lanjut, konten kekerasan atau berbahaya ya, ujaran kebencian, perilaku predator, kekerasan vulgar, serangan berbahaya, dan konten yang mendorong ya. Ini salah satu beberapa contoh yang disebutkan ya terkait masalah konten kekerasan ya. Kenapa tidak diperbolehkan ya? Saya sudah membahas juga terkait bukan membahas sih, memberikan sebuah contoh beberapa hal yang boleh dan tidak boleh yang menjadi aturan YouTube itu, bahwa yang sifatnya konten kekerasan itu penganiayaan ya, kemudian ada darah di dalamnya, itu terkadang itu akan di take down oleh YouTube pada saat kita mengupload video yang sifatnya berbahaya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang konten yang teman-teman yang ada darah di dalamnya ataupun kekerasan ya, sebisa mungkin ya tidak usah diupload yang seperti itu ya. Kemudian lanjut, barang yang diatur oleh hukum, barang tertentu tidak dapat dijual di YouTube ya. Jadi ada beberapa jenis barang yang dimana pada saat kita membuat konten itu terkadang di take down ya, tidak dibiarkan di YouTube meskipun kita sudah mengupload teman-teman. Ada yang kayak sifat barang itu seperti kayak pistol mungkin ya, pistol itu tidak diperbolehkan teman-teman. Penggunaan pistol di konten video YouTube itu tidak diperbolehkan ya. Kalaupun kita menguploadnya ya, itu akan di take down oleh YouTube ya. Tapi ini untuk, saya rasa untuk YouTuber pemula yang barang-barang yang seperti itu mungkin belum ada ya. Ini ada dijelaskan bahwa kebijakan terkait senjata api ya, senjata api teman-teman, pistol dan semacamnya lah ya. Misinformasi, pembahasan jenis-jenis konten tertentu yang menyesatkan atau bersifat menipu atau risiko serius yang menyebabkan tidak diizinkan di YouTube. Jenis-jenis konten yang tertentu yang bersifat menipu dengan risiko serius yang sangat berbahaya tidak diizinkan di YouTube. Iya, ini masalah misinformasi ya. Di sini dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak boleh ya kita masuk dulu ya. Kita ambil contoh ya. Ya, ini menyebarkan informasi tentang proses pengobatan penyembuhan atau zat berbahaya. Nah, ini misinformasi itu adalah di mana kita membuat konten yang sifatnya informasi ya, seperti zat-zat anjuran terkait masalah pemakaian zat kimia yang berbahaya ya, dan itu tidak ada di daftar pengobatan ilmu kedokteran ya. Zat kimia teman-teman yang seperti itu ya, yang sifatnya itu tidak ada di ilmu kedokteran, tapi kita menggunakan itu menjadikan sebuah konten
dan menyarankan ke orang-orangnya di YouTube itu. Jadi kita menyarankan bahwa saat ini tujuannya seperti ini, gunanya seperti ini, padahal saat tersebut itu tidak diperbolehkan dalam ilmu kedokteran. Nah, itu yang dimaksud dengan misinformasi. Ya, saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan terkait masalah pedoman komunitas YouTube. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut terkait masalah klaim dan hak cipta teman-teman ya. Jadi mungkin itu pada pertemuan kali ini yang sempat saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.